Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Kelas 11 Man Insanjika Pekalongan di rumah masing-masing, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada video kemarin yang sudah saya sampaikan, sudah saya bahas tentang klasifikasi kelompok sosial, kemudian dari jumlah anggotanya, kemudian berdasarkan derajat organisasi sampai pada membership group, reference group. Gimana, sudah memahami kan? Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan video kali ini Ustaz akan menjelaskan tentang klasifikasi berikutnya tentang kelompok sosial yang tidak teratur. Kelompok sosial yang tidak teratur itu apa? Ini, ya, kelompok sosial yang tidak jelas struktur sosialnya, tidak jelas pembagian tugasnya, tidak jelas status dan peran sosial dari masing-masing anggota kelompok. Oke. Jadi kita langsung bahas satu persatu apa saja yang termasuk kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Kelompok sosial yang tidak teratur itu ada beberapa macam. Yang pertama ada kerumunan, yang kedua ada massa, dan yang ketiga ada publik. Oke, kita akan bahas satu-satu. Kerumunan. Apa itu kerumunan? Kerumunan adalah sekumpulan orang yang ada pada suatu tempat tertentu, tetapi mereka antar anggota kelompok tidak berhubungan secara tetap. Maknanya apa? Kalau sudah tujuannya selesai, kepentingan selesai, maka bubar, dan itu sifatnya spontan, sangat pendek waktunya. Pengelompokan manusia ini bisa disebut juga dengan kolektivitas, ya, kolektivitas. Ya, ini kumpulan orang-orang atau manusia pada suatu tempat dan sifatnya hanya sementara. Itu definisi dari kerumunan atau yang bisa disebut juga dengan kolektivitas orang-orang yang sedang berkumpul di suatu tempat. Oke, sebuah kelompok itu disebut dengan sebuah kerumunan. Ada beberapa ciri yang bisa kita kenali. Oh, ini disebut dengan kerumunan. Ciri yang pertama adalah orang-orang dalam suatu kerumunan tersebut tidak saling mengenal. Itu pertama. Karena banyaknya orang yang berkumpul, karena spontanitas ada kejadian tertentu, kemudian orang berkumpul dan kebanyakan tidak saling mengenal. Kemudian yang kedua, kehadiran orang-orang tersebut berkumpul hanya secara fisik, tidak secara batin. Artinya fisik kita kumpul di sebuah kelompok tersebut, tapi secara batin ya itu tidak ada. Tidak ada keterkaitan, tidak ada ikatan antara satu anggota dengan anggota kelompok yang lainnya. Yang ketiga, motivasi orang berkumpul dalam sebuah kelompok sosial yang disebut dengan kerumunan itu karena ada pusat perhatian secara umum, ya, dan terjadi secara kebetulan semata. Tidak ada sesuatu yang direncanakan jauh hari sebelumnya kemudian orang berkumpul, tidak, tetapi hanya sifatnya spontanitas dan kemudian akhirnya orang berkumpul secara spontan, seperti itu, secara kebetulan. Kemudian antar individu yang satu dengan individu yang lain itu tidak terorganisasi. Tidak terorganisasi maknanya tidak terstruktur, tidak ada aturan yang berlakukan satu sama lain harus bagaimana sikapnya dan seterusnya. Kemudian interaksi antar individu itu bersifat spontan saja, seperti spontan, tidak terduga dan sangat lemah, singkat. Ketika misalnya kalian melihat sebuah kecelakaan, kemudian ada orang yang berkerumun, berkumpul, kemudian kalian tanya kenapa ini, kejadiannya seperti apa dan seterusnya. Kalau kalian sudah tahu dari interaksi itu, tahu kronologinya, prosesnya, udah selesai, keponya udah hilang misalnya kalau secara bahasa anak alay sekarang, selesai, itu kerumunan jadi selesai dan akhirnya bubar gitu. Kemudian orang-orang yang hadir dalam sebuah kerumunan itu tidak memiliki struktur yang jelas. Kedudukannya sama, status sosialnya sama, perannya sama, tidak ada yang berbeda. Misalnya kalau sebentar lagi kita akan Idul Adha, kemudian ada yang di Makkah sana sedang ibadah haji misalnya, sedang ada wukuf di Arafah, itu orang yang berkumpul, yang berkerumun di sebuah padang Arafah, di mana mereka tidak saling mengenal, kemudian interaksinya sangat terbatas, dan di sanalah juga ada orang-orang yang tidak ada status dan sosial yang kedudukannya beda-beda, tidak ada, semuanya sama, entah itu presiden, menteri ataupun siapapun akan berkedudukan sama di sana.
Oke, kemudian setiap orang bebas untuk masuk keluar, tidak ada aturan yang berlakukan harus ini, harus itu, tidak ada. Kemudian yang berikutnya adalah kerumunan itu terwujud dalam suatu tempat tertentu, harus ada tempat untuk berkumpulnya. Kemudian yang terakhir, orang-orang di dalam itu, orang-orang yang di dalam sebuah kelompok kerumunan itu identitas masing-masing orang, statusnya, perannya melebur menjadi satu, menjadi sebuah kelompok yang akumulatif sebuah kerumunan. Itu sebuah ciri-ciri dari kelompok kerumunan yang kita bisa identifikasi. Kalau kita melihat seperti itu, maka itu bisa disebut dengan kerumunan. Oke, kalian tugasnya adalah memberikan contoh real seperti apa kerumunan yang pernah kalian lihat di sekitar tempat tinggal kalian. Kirimkan ke Ustadz menggunakan WA group ya. Terima kasih. Berikutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk kerumunan. Bentuk-bentuk kerumunan. Apa itu? Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk kerumunan? Kerumunan itu berdasarkan banyak hal. Kerumunan berartikulasi dengan struktur sosial. Misalnya, yang pertama adalah formal audience. Formal audience ini adalah kerumunan yang memiliki pusat perhatian dan bersamaan tujuan. Misalnya orang yang mendatangi sholat Jumat itu termasuk formal audience. Jadi yang semuanya pusat perhatiannya sama, mendengarkan khutbah dari khatib, kemudian tujuannya sama untuk sholat Jumat itu ya. Termasuk penonton film misalnya di bioskop itu pun juga sama. Tujuannya apa? Ya nonton film. Kemudian kok bisa dikatakan formal? Iya, karena mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh misalnya ya tadi bioskopnya, kemudian takmir masjid, bahwa orang yang datang ke masjid kemudian mendengarkan khutbah tidak boleh ngomong, tidak boleh itu formalnya di situ. Oke, kemudian expressive group atau bisa disebut dengan kelompok ekspresif. Apa itu? Kerumunan yang perhatiannya tidak begitu penting. Jadi orang yang berkerumun karena perhatiannya tidak begitu penting, tetapi memiliki persamaan tujuan yang terpusat dalam aktivitas kerumunan tersebut, serta ada kepuasan yang dihasilkan ketika kita sudah melihat. Ketika ada orang berkumpul, ketika kalian misalnya lihat penjual jamu di pasar atau penjual apapun di pasar yang menggunakan speaker misalnya, perhatiannya tidak begitu penting, tapi karena kalian mendengar sesuatu yang menarik dalam diri untuk kalian, kemudian kalian ke situ untuk melihat pedagangnya misalnya, orang yang bersuara keras menggunakan speaker, kalian kemudian melihat, ya udah penasarannya hilang. Disitulah termasuk kelompok kerumunan ekspresif group ataupun kelompok yang ekspresif, begitu. Kemudian kerumunan yang bersifat sementara atau bisa disebut dengan causal crowd. Yang pertama ada inconvenient aggregation atau kumpulan orang yang tidak menyenangkan. Apa itu? Kehadiran orang lain merupakan penghalang terhadap tercapainya sebuah maksud atau tujuan seseorang. Misalnya adalah ketika kita mau periksa ke dokter harus antri itu menunggu itulah yang disebut dengan kumpulan orang-orang yang tidak menyenangkan atau istilahnya bosan gitu ya. Kemudian antri ketika kita di bank dan seterusnya itu juga termasuk kerumunan yang bisa dikatakan inconvenient aggregation, tapi itu merupakan sebuah tradisi harus kita lakukan ya, tidak boleh nyerobot antrian orang lain. Oke ya anak-anak. Kemudian ada juga kumpulan orang-orang yang panic crowd, orang yang panik terhadap sesuatu yang terjadi di saat itu. Misalnya ketika ada gempa, kita dalam sebuah ruangan, banyak orang mungkin sedang rapat atau sedang di kelas, kemudian kita lari bersama-sama karena kepanikan, ada yang pingsan dan seterusnya. Itu bisa terjadi. Itu disebut dengan panic crowd, orang-orang yang dalam keadaan panik ketika terjadi sesuatu yang sangat mendadak. Oke. Kemudian spectator crowd itu adalah kerumunan penonton yang ingin melihat kejadian tertentu dan kegiatan tersebut dilakukan secara tidak terkendali. Misalnya ketika ada terjadi sesuatu yang ada di masyarakat, kemudian kita
melihatnya dan istilahnya ingin sekali untuk melihat, dan itu tidak terkendali kegiatannya. Misalnya ketika ada pencuri apapun, pencuri itu kemudian tertangkap, ya mohon maaf, kadang-kadang juga terjadi sebuah persekusi atau main hakim sendiri. Itu kadang-kadang tidak terkendali sebuah massa itu atau kerumunan itu. Oke, berikutnya kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum atau lawless crowd. Ini ada acting mob, ada gerombolan, ini kumpulan orang-orang yang bertindak emosional, sifatnya tidak terkendali karena setiap orang tidak mampu mengontrol dirinya secara fisik. Misalnya ketika orang berkerumun berdemonstrasi, akhirnya istilahnya melawan polisi, kemudian merusak fasilitas umum dan seterusnya, itu termasuk kumpulan orang yang melawan hukum, kumpulan-kumpulan orang yang melawan hukum seperti itu. Berikutnya ada immoral crowd, kerumunan orang yang tindakannya berlawanan dengan norma-norma di masyarakat, misalnya kumpulan orang-orang mabuk dalam satu tempat begitu, di pos ronda kayak atau apa, itu juga salah satu kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Oke anak-anak, lanjut. Kemudian ada kerumunan yang pasif, ya, kerumunan yang pasif atau crowd itu sendiri. Dalam kerumunan ini individu-individu hanya berkumpul secara fisik, kemudian mereka tenang, terus kemudian tidak mengganggu orang lain di sekitarnya, ya mereka hanya berkumpul secara fisik saja dengan tidak ada mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Artinya ada apa? Misalnya ada orang yang nongkrong di suatu taman bareng-bareng, ya enggak bareng-bareng sendiri, kemudian di sana berkumpul dengan orang lain yang sama tujuannya untuk hanya refreshing, nongkrong di taman, ya seperti itu saja. Oke anak-anak, kemudian ada publik. Nah, ini yang kedua dari kelompok yang tidak teratur. Yang tadi pertama kerumunan, yang kedua adalah publik. Publik ini lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan satu kesatuan, tidak harus berkumpul dalam satu tempat, tetapi menyebar di wilayah tertentu. Misalnya publik Pekalongan berarti orang yang menyebar di wilayah kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, seperti itu. Interaksi yang terjadi itu tidak secara langsung karena orang tidak berkumpul dalam satu tempat. Kemudian mereka menggunakan alat-alat untuk dijadikan sarana dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Misalnya menggunakan HP atau televisi, mendengarkan radio dan seterusnya. Itu salah satu bagian dari sarana media. Kalau sekarang orang-orang sekarang ya media internet, media sosial itu yang sangat luar biasa yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Oke ya, ini publik. Kemudian macam-macam publik itu ada beberapa. Yang pertama ada publik vested interest, kelompok orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat dan berusaha mempertahankan kedudukannya yang sudah ada. Nah, ini publik orang-orang yang memiliki status sosial yang bisa dikatakan tinggi. Kemudian mereka ingin mempertahankan status sosial tersebut, tidak mau diganti oleh orang lain atau tidak mau turun dari status sosial yang sudah ada. Oke. Yang berikutnya ada publik newcomer, yaitu sekelompok orang yang memiliki keinginan untuk memperjuangkan kepentingan sekaligus kemudian berusaha merebut kedudukan yang dimiliki oleh kelompok vested interest tadi. Jadi kelompok yang kedua ini merupakan kelompok yang ingin memunculkan atau ingin mencapai tujuannya, kepentingannya, kemudian juga sekaligus merebut status yang dimiliki oleh orang yang kelompok pertama, publik yang vested interested. Kemudian publik pasif, kelompok orang yang memiliki minat, yang hanya memiliki minat tapi cenderung tidak mau memihak pada salah satu kelompok publik yang pertama ataupun yang kedua. Ini orang-orang yang pasif ya. Itu publik dari macam-macam bentuk dari publik. Kemudian yang terakhir kelompok sosial yang tidak teratur adalah massa. Apa itu massa? Massa itu kumpulan orang banyak yang memiliki kehendak atau pandangan yang sama.
Jadi orang yang berkumpul dalam suatu tempat kemudian memiliki visi yang sama, misi yang sama, pandangan yang sama terkait dengan apa yang dituju atau apapun yang dia inginkan ketika mereka berkumpul. Misalnya ketika orang berkumpul berkerumun kemudian menjadi sebuah massa, contohnya adalah supporter sepak bola. Nah, mereka memiliki keinginan, memiliki visi yang sama, misi yang sama, pandangan yang sama. Tim yang didukung itu harus menang dalam pertandingan tersebut. Seperti itu. Menurut Leo von Wies, massa itu diberikan menjadi dua. Pertama, massa yang konkret, kemudian massa yang abstrak. Massa yang konkret ini cirinya adalah adanya ikatan batin, kemudian karena adanya persamaan kehendak dan pandangan. Ikatan batinnya bukan karena kedekatan, karena asal daerah sama, tempat tinggal yang sama, suku sama, dan seterusnya, tidak. Tetapi hanya pandangan karena keinginan untuk misalnya tim yang didukung itu harus menang gitu. Karena itulah akhirnya ikatan batinnya muncul begitu. Kemudian adanya persamaan norma-norma karena orang-orang yang tergabung itu lebih konkret dan ada misalnya pemimpinnya, kemudian ada kepentingannya, ada aturannya yang memberlakukan. Ketika supporter berkumpul, berkerumun banyak orang, belum ada istilahnya secara aturan, norma ataupun pimpinannya, itu bisa dikatakan kerumunan. Interaksinya hanya bersifat sementara. Tapi kalau sudah masuk ke dalam stadion, sudah masuk pertandingan, kemudian ada dirijennya, ada koordinatornya, kemudian ada aturan yang berlakukan di situ, itu menurut Leopold von Wies tadi adalah kerumunan yang konkret. Massa yang konkret. Kemudian mempunyai struktur yang jelas. Di sini ada istilahnya status sebagai pimpinannya, pimpinan koordinator dari sebuah supporter tadi, dan ada anggota supporternya. Gitu ya, nanti gerakan koreografi untuk menyemangati tim yang didukungnya itu misalnya seperti itu. Kemudian mempunyai potensi yang dinamis sehingga menimbulkan bisa jadi gerakan massa, kemudian ingin menuntut misalnya timnya harus menang dan seterusnya. Ada gerakan istilahnya greget ya dari sebuah massa tersebut untuk timnya tambah semangat dalam bermain. Kemudian yang kedua menurut Leopold von Wies tadi ada massa yang abstrak. Massa ini sekedar orang berkumpul kemudian diikat oleh kesatuan norma aturan yang berlakukan. Karena misalnya nonton di stadion harus membayar tiket, masuk tidak boleh langsung celonong, kemudian berkumpul secara umum karena ada pimpinannya dan seterusnya. Kesatuan emosionalnya juga ada karena ketika menang semuanya akan bersorak riang gembira itu kan, bareng-bareng. Dan sebagainya meskipun misalnya setelah itu mereka akan membubarkan diri seperti itu. Oke anak-anak, cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Setelah ini nanti kita akan bahas latihan-latihan soal yang ada tentang kelompok sosial. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.